Oke, guys. Ini Mi dibilang servis AC gratis detailing interior. Nah, ya betul ya. Kita maksimalkan untuk cleaning service semua area yang kita kerjakan. Jadi kalau dikatakan ini pekerjaannya gratis detailing interior, tidak sepenuhnya juga ya. Karena kalau detailing interior itu cakupannya luas, mulai dari depan sampai ke belakang itu interior semua kita bongkar, jok, lantai apa semua. Sementara kerja AC ini kita hanya berfokus pada area head interior, area cockpit bagian depannya. Kalau kita hanya fokus membersihkan AC-nya, tetapi kita tidak membersihkan di area cockpit ini, ya tentu tidak maksimal ya. AC-nya dingin tetapi kokpitnya kotor. Nah, itu kurang nyaman juga kalau seperti itu. Jadi memang harus kita maksimalkan ya seperti itu. Kita harus detailing. Tapi detailingnya tidak menyeluruh sampai ke belakang, enggak ya. Kalau kita katakan jobnya detailing itu pengertian detailing itu mencakup semua area interior mulai dari depan sampai belakang. Harus bongkar jok, bongkar lantai apa semua, bongkar karpet dasar maksud saya ya. Kali ini tidak, kita kerja AC berarti kita hanya fokus di bagian area head interior, di area cockpit. Nah, ini untuk catatannya ya. Pengecekan tadi low pressure normal ya, high pressure-nya yang agak tinggi. Untuk capaian evapnya dia tadi tembus di 11 derajat saja ya, mentok di 11 derajat. Itu tidak normal ya untuk kondisi mobil seperti ini yang kita parkir di atas, di bawah atap ya, tidak terkena langsung matahari, tetapi capaian suhunya hanya 11 derajat. Tidak normal kalau seperti itu. Dia harusnya bisa turun di bawah 10 derajat ini ya. Tadi saya sudah buatkan job desk-nya, sudah saya kasih juga harganya dan customernya cocok. Akhirnya customer titip ya mobilnya untuk dieksekusi. Bismillah. Seandainya pun tadi saya kasih harga dan tidak cocok harga, ya pengecekan gratis. Nggak usah dikerjakan, nggak apa-apa. Kita pengecekan saja sambil ngopi-ngopi, nggak masalah. Justru saya senang ya kalau ada yang datang ke sini ngecek, tapi nggak jadi dikerja pun nggak masalah. Yang penting kita bisa silaturahmi, dapat teman baru, ya kan? Kita bisa sharing-sharing, ya, gitu. Jadi kebanyakan orang seperti takut untuk datang ngecek. Kenapa? Mungkin takut kena biaya kali ya. Padahal saya sudah bilang selalu pengecekan itu gratis kalau di sini, nggak kena biaya. Jadi teman-teman yang mau cek-cek harga di saya sarankan sebaiknya tidak usah ya. Karena apapun alur bahasa teman-teman, ujung-ujungnya saya tetap akan bilang ya bawa dulu mobilnya, saya cek unitnya, setelah itu baru saya kasih harga. Oke? Kalau harga yang saya kasih nantinya ternyata tidak cocok, ya tidak usah dikerja. Nggak apa-apa ya, pengecekan gratis, tidak pungut biaya. Oke? Nah, terus misalkan ada yang bilang, oh saya dari daerah, bagaimana nanti kalau misalkan saya ke situ uang saya tidak cukup, gitu. Kasihlah estimasi untuk cuci berapa gitu. Oke, kita kasih harga cuci. Nah kalau ternyata pada saat unitnya datang saya cek ternyata ada masalah lain selain kotor. Nah, kan kalau misalkan masalahnya hanya kotor ya tentu job desk-nya paling hanya cuci ya. Tapi kalau misalkan ada trouble di material alat spare part, yang mana spare part tersebut harus kita bongkar dulu untuk kita pastikan apakah dia masih bisa kita repair atau memang sudah harus diganti. Bagaimana? Ya, coba difikirkan. Iya toh? Jadi memang susah ya. Jadi susah kita berbicara harga kalau kita belum bertemu. Itu menurut saya. Kalau mau enak ngomong harga, silahkan datang aja dulu ke sini. Seperti unit ini ya, datang kita duduk ya sama-sama di sini diskusi.
sambil saya cek unitnya. Setelah saya cek, baru saya jelaskan harganya. Kalau harga yang saya kasih ternyata tidak cocok, tidak usah dikerja. Pengecekan gratis, tidak pungut biaya. Oke? Ini sudah sering saya ulang-ulangi ya, pengecekan gratis, tidak dipungut biaya. Dan untuk teman-teman yang sudah melakukan pengecekan di bengkel lain, kemudian bertanya harganya di saya, itu saya akan tanya balik ya. Saya akan bertanya balik kepada Anda. Contoh misalkan ya, kakak sudah cek unitnya di bengkel si Fulan nih. Terus si Fulan memvonis, ini harus ganti evap nih. Ya, oke. Terus kakaknya bertanya ke saya, Pak Fadli, berapa biayanya kalau ganti evaporator? Misalnya Nissan Juke. Ya. Berapa ganti evaporator Nissan Juke? Ya tentu saya akan bertanya balik ke kakak. Kok bisa kakak tahu mobilnya mau diganti evaporatornya? Ya pasti sudah dicek toh. Nah, nanti saya akan bertanya lagi tuh. Kakak ceknya di mana? Kok nggak bertanya harga sama orang yang sudah kasih vonisan? Gitu. Seperti itu alurnya ya. Jadi kalau misalkan kakak sudah cek unitnya di bengkel si Fulan, kakak harus tanya memang harganya di situ. Kalau dia sudah kasih vonisan, oh harus ganti ini, harus ganti itu, ya tanya memang harganya. Jangan seperti yang kemarin ya, ada yang ngechat saya berapa ganti evap Nissan Juke. Ya saya nggak mau lah kasih harga, masalahnya bukan saya yang memvonis. Jadi saya tanya balik. Kakak emang gak dikasih harga sama orang yang vonis harus ganti evap? Katanya dia lupa tanya harga. Susah juga. Gitu. Jadi saya bilang kembali aja dulu ke sana. Minta harga, kan dia sudah kasih vonisan. Oke, jadi saya rasa sudah cukup ya penjelasannya. Ini saya harus segera melakukan pembongkaran. Oke guys, sebentar kita update progresnya.